Alamin Siyadatul Asatid Al-Qur'an yang sama-sama kita muliakan, khususnya Shahibul Wasilah wal Fadilah, guru kita bersama Ustaz Mi'an Suherman, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui undangan beliau pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahminya kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai pelebur atas dosa-dosa kita, sehingga tidak keluar kita dari majlis ini terkecuali Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Juga para guru-guru kita yang lainnya yang sama-sama kita muliakan. Di sini ada Ketua MUI dari Bojong Nangka. Yang Nangka, Ustadz Abdul Ghafur, yang terkenal dengan dipanggil Ugo. Juga ada Ketua MUI dari Pelajung, Ustadz Abdul Hadi Muharrad. Juga ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Jubaidi, ada juga Ustadz Ustadz Jubaidi. Terus ada juga Ustadz Reza, ada lagi Ustadz lagi. Siapa yang membantu Ustadz? Dan para asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah para guru-guru kita doakan semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan dunia dan akhiratnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemakmuran dunianya, dikabulkan semua hajat dan cita-citanya, serta semoga Allah berikan keistiqomahan, kekuatan untuk senantiasa menuntut kita ke jalan yang berbeda. Sama tadi kita bacakan pembacaan Ratibul Haddad, dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Ad-Dibai. Mudah-mudahan setiap huruf yang keluar dari lisan kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidaklah kita berkumpul di tempat ini terkecuali melainkan karena rasa cinta dan mahabbah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus rasa cinta dan mahabbah kita terhadap baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak akan kita bisa mendapatkan, merasakan nikmat atau manisnya iman terkecuali dengan tiga hal. Yang pertama, kalau kita mau bisa mendapatkan nikmat atau manisnya iman, hendaknya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita terhadap segalanya. Harus lebih cinta kepada Allah, harus menomor-satukan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita terhadap siapapun juga. Dan yang kedua, untuk bisa mendapatkan, merasakan nikmat dan manisnya iman, hendaknya kita tidak mencintai dan membenci sesuatu terkecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cinta sama seseorang terkecuali kecintaannya kita tersebut disandarkan karena kecintaan kita kepada Allah. Nggak benci kita terhadap seseorang terkecuali kebencian kita tersebut disandarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kecintaan dan kebencian yang timbul tersebut bukan karena hawa nafsu, bukan juga karena emosi. Kalau semuanya karena Allah, maka cinta kita akan menjadi cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di yaumil qiyamah, Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerukan, ainal mutahabbuna li jalali. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yawma adillahu yawma la zilla illa zillah. Pada saat ini aku akan berikan kepadanya naungan di saat tidak ada naungan selain naunganku. Orang yang saling mencintai karena Allah, kelak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat di yaumil qiyamah semua orang dalam keadaan susah.
Orang di dalam kiamat nggak ada yang tenang, semua dalam keadaan gelisah. Saking gelisahnya diceritain dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi semuanya saling menghindari, semua saling ketakutan, semua dalam keadaan gelisah. Pada saat itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah dinaungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan naungan, diberikan ketenangan. Gak ada ketenangan yang melebihi ketenangan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu, maha memberikan segala sesuatu. Kalau kita dinaungi sama naungan Allah, paling aman, paling nikmat, paling tenang. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya bisa saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Juga yang ketiga, agar kita bisa mendapatkan nikmat atau manisnya iman, hendaknya kita takut. Siapa yang nggak takut masuk neraka? Hah? Ada nggak yang berani? Ada yang mau nyobain? Disundut aja dulu, sundut. Kesundut aja kita udah marah-marah. Apalagi ini dibakar neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari hal tersebut. Amin ya rabbal. Untuk menjaga hal tersebut, makanya diadain majlis-majlis seperti ini, baik di majlis ini atau dimanapun tempat-tempat majlis-majlis ilmu. Tujuannya yang terpenting dan yang utama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa tersebut yang nantinya akan menuntun kita agar kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena definisi dari takwa tersebut sendiri adalah mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisinya takwa. Makanya ketika ketakwaan kita meningkat, ketika ketakwaan kita semakin tebal, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berhati-hati, nggak mau terjerumus akan apa-apa yang membuat kita jatuh ke dalam kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atul hasanah tamhuha khaliqin nasi bi khuluqin hasanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atbi sayyi'atul hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Ada orang berbuat buruk, kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membalas keburukan dengan keburukan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditimpukin sama anak-anak kecil, dikatain orang gila. Apa yang balas sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad kalau bangsa kayak kita nih, kalau kita yang jadi nabi, ditimpukin begitu, sumpah siapa? Gue sumpah lo 7 turunan. Kalau kita yang jadi nabi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, dipilih nabi yang paling sempurna. Nggak mungkin kita yang pilih jadi nabi ya. Orang kayak begini pilih jadi nabi. Iya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi